Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Ya, jadi video kali ini saya membuatnya pada siang hari ya. Jadi kalau teman-teman menontonnya pada malam hari atau di pagi hari, saya tetap mengatakan selamat siang. Nah, belum lama ini di tengah masa darurat bencana dikarenakan virus corona di Indonesia, Mahkamah Agung melalui dirjennya akhirnya menciptakan prosedur baru untuk persidangan pidana untuk tidak dilakukan lagi secara biasa sebagaimana halnya dilakukan di pengadilan, melainkan harus dilakukan secara telekonferensi. Hal ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru ya bagi Mahkamah Agung, karena sebenarnya telah diterapkan e-court dan e-litigasi di luar dari perkara-perkara pidana, seperti perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara perdata. Oleh karena itu, khusus persidangan pidana di tengah masa yang mencekik ini, itu menjadi perhatian dan sidang telekonferensi menjadi solusi yang baik menurut saya. Nah, mari kita masuk pada inti pembahasan kita kali ini, yaitu alur persidangan pidana. Nah, untuk alur persidangan pidana ini sebenarnya dimulai dari pemeriksaan identitas terdakwa oleh majelis hakim. Setelah itu ada pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Setelah itu ada pembacaan nota keberatan atau eksepsi oleh penasihat hukum. Setelah itu penuntut umum juga mempunyai hak untuk mengajukan pendapat terhadap keberatan tersebut secara lisan maupun tulisan. Setelah itu ada putusan selah oleh majelis hakim. Setelah itu baru nanti kita akan bahas seperti apa itu putusan selah. Setelah putusan selah itu ada yang namanya pembuktian. Nah, pembuktian ini dimulai dari penuntut umum dulu, lalu penasihat hukum, terus pemeriksaan terdakwa. Setelah agenda sidang pembuktian ini selesai, baru masuk pada pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Setelah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum, sudah waktunya untuk penasihat hukum membaca surat nota pembelaan atau yang kita sebut oleh pledoi. Nah, setelah itu ada replik duplik dan yang paling akhir adalah putusan akhir oleh majelis hakim. Nah, mari kita bahas satu persatu alur tersebut. Yang pertama, pemeriksaan identitas terdakwa. Nah, pada saat pemeriksaan ini majelis hakim menanyakan beberapa hal ke terdakwa. Yang pertama itu nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Nah, gunanya majelis hakim mempertanyakan itu semua itu untuk membuktikan apakah memang benar apa yang ada di dalam berkas perkara itu sesuai dengan terdakwa yang hadir di dalam persidangan tersebut. Ketika tidak sesuai atau ada yang salah, maka itu menjadi dasar hakim untuk mempertanyakan kepada penuntut umum kenapa bisa hal tersebut terjadi. Nah, yang kedua adalah surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini dibacakan oleh penuntut umum. Nah, surat dakwaan ini juga secara esensial adalah mahkota persidangan, karena surat dakwaan ini menjadi dasar majelis hakim untuk memberikan putusan di akhir persidangan. Surat dakwaan itu berisi tentang locus dan tempus delicti, kejadian perkara, terus berisi juga pasal-pasal yang dikenakan oleh si terdakwa. Nah, setelah itu ada yang namanya eksepsi atau nota keberatan. Ini eksepsinya adalah hal yang opsional, bukan hal yang wajib. Boleh diajukan atau boleh tidak juga. Nah, keberatan ini juga hanya berisikan tentang yang berkaitan secara formil dari surat dakwaan tersebut dan tidak menyinggung materi pokok perkara. Nah, setelah pembacaan nota keberatan ada yang namanya tanggapan dari jaksa penuntut umum. Nah, tanggapan ini adalah masih dalam kaitan isi eksepsi, tidak menyinggung materi pokok perkara. Nah, setelah itu masuk pada putusan selah. Nah, putusan selah ini ada dua macam. Yang pertama, menerima keberatan penasihat hukum, dan yang kedua, menolak keseluruhan keberatan penasihat hukum. Yang pertama, menerima keberatan penasihat hukum. Artinya dari putusan ini, konsekuensi yuridisnya adalah persidangan akan selesai dan tidak lagi dilanjutkan. Nah, terus yang kedua, putusan yang menyatakan bahwa keberatan penasihat hukum itu ditolak untuk keseluruhan, maka konsekuensi dari putusan tersebut adalah persidangan tetap dilanjutkan pada agenda pembuktian. Nah, setelah putusan selah ini dan dinyatakan memang keseluruhan
keberatan penasihat hukum itu ditolak, maka lanjut pada agenda sidang pembuktian. Nah, pembuktian ini pada prinsipnya itu dibebankan kepada penuntut umum, bukan penasihat hukum ya. Jadi yang pertama diperiksa dalam pembuktian sesuai pasal 184 KUHP adalah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, kesempatan pemeriksaan ini itu dimulai dari penuntut umum, lalu dilanjutkan oleh penasihat hukum, dan yang terakhir pemeriksaan terdakwa. Nah, setelah agenda sidang pembuktian itu selesai, kita melanjutkan pada pembacaan surat tuntutan atau requisitoir. Isi dari tuntutan itu berdasarkan dari pembuktian yang telah dilakukan dan tuntutan hukum. Nah, jadi tuntutan ini berisikan apa yang telah terjadi di fakta persidangan. Itu mengenai masalah penyidikan dan penyelidikan itu tidak berkaitan lagi dalam tuntutan ini. Jadi tuntutan ini berisikan apa yang terjadi di fakta persidangan, apa yang terjadi dalam pembuktian tersebut itu dimasukkan dalam surat tuntutan tersebut. Setelah itu ada nota pembelaan atau pledoi. Nah, pledoi ini diajukan oleh penasihat hukum ya. Seharusnya diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Tujuannya adalah membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan dari segala tuntutan atau setidaknya mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Jadi pembelaan itu gunanya itu ada 3 ya. Yang pertama, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan dari segala tuntutan atau setidak-tidaknya mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Setelah itu ada replik dan duplik. Nah, replik ini berisikan bantahan atas unsur-unsur yang ada dalam pembelaan, dan duplik itu diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk menanggapi dan menjawab replik. Jadi duplik dan replik ini sebenarnya sudah masuk pada pembahasan pokok perkara ya. Jadi replik itu membantah apa yang ada dalam pledoi, dan duplik itu membantah apa yang ada di dalam replik. Setelah replik duplik itu telah diajukan, ya sudah akhirnya majelis hakim untuk menentukan putusan atau putusan akhir. Jadi putusan itu sebenarnya jadi sebelum putusan dibacakan di hadapan sidang, majelis hakim bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, ketika kemungkinan adanya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, maka dicantumkan di dalam putusan. Nah, jenis putusan itu ada 3. Yang pertama putusan bebas, yang kedua putusan lepas, dan yang ketiga putusan bersalah. Nah, putusan bebas itu artinya bebas dari segala tuntutan hukum dan dinyatakan perbuatannya tidak terbukti bersalah. Sedangkan putusan lepas artinya perbuatannya terbukti dan dinyatakan bersalah, namun ternyata perbuatannya tersebut bukan merupakan sebuah tindak pidana. Terus yang ketiga putusan bersalah, artinya perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah bersalah. Jadi video mengenai alur persidangan perkara pidana saya rasa sudah cukup. Terus pantau video-video saya selanjutnya di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.